Saya langsung saja kepada pemateri berikutnya dari Bumi Lancang Kuning, tepatnya di Kabupaten Kampar, Riau, ada Kak Eko Sutrisno, SP, MSI, MSC. Kak Eko ini lulusan SKMA Pekanbaru tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Riau, kemudian S2-nya di King Mongkuts University of Technology Thonburi di Thailand ya. Nah, Kak Eko ini juga sepengetahuan saya dan saya ingat sekali ini pernah menjadi presenter terbaik pada forum internasional yaitu International Conference of Forest Product tahun 2019. Kak Eko ini sehari-hari bekerja pada Balai Litbang Teknologi Serata Tanaman Hutan Kampar, Riau, dan anak muda yang satu ini juga sudah mempraktekkan gaya hidup ramah lingkungan. Oleh karena itu, Kak Eko akan mengajak kita semua, khususnya para anak-anak muda, untuk menjadi agen perubahan atau pelopor bebas sampah plastik. Kak Eko sudah siap untuk menyampaikan materi? Silakan Kak Eko untuk langsung disampaikan. Terima kasih Kakak moderator. Baik. Bubur sumsum dicampur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nunu selaku Kepala Biro Humas. Selanjutnya Kakanda Ketua Umum, kemudian Kakanda Ukli selaku moderator, kemudian rekan-rekan senior dan para junior juga para peserta webinar yang saya banggakan. Baik, untuk hari ini di sini kita akan menjadi generasi pelopor bebas sampah plastik. Walaupun hanya singkat kita jelaskan, tapi setidaknya ini dapat menggugah dan kita berharap bersama-sama kita berkomitmen untuk menjaga bumi ini. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana sebenarnya kenapa kita harus mengurangi penggunaan plastik. Karena memang plastik itu sendiri secara luas dikembangkan pada awal abad ke-20 dan terus berkembang dan akhirnya hingga tahun 2005 itu mencapai 220 juta ton per tahunnya. Nah, ini bukan suatu prestasi. Nah, kalau kita lihat kembali, sejarahnya itu dimulai pada tahun 1862. Ini ditemukan oleh Alexander Parkers yang menemukan sebuah material yang lentur, kuat, tahan air, dan juga tentunya ini waktu itu menjadi sebuah terobosan teknologi. Dan akhirnya pada tahun 1977 hingga sekarang, sampah itu menjadi sesuatu yang familiar dan sudah umum digunakan pada masyarakat umum di dunia ini. Baik. Nah, kita lihat lagi, kenapa kita harus mengurangi plastik atau kenapa plastik itu berbahaya bagi kita, bagi hidup kita dan juga lingkungan hidup kita, karena dia itu secara alaminya sulit diuraikan. Dia itu lebih dari 20 tahun untuk bisa terurai. Selain itu, plastik dibuat dari minyak bumi. Kita paham minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tak terbarukan. Nah, untuk penanganannya sendiri, sampah plastik ini jika dibakar itu akan menimbulkan gas dioksin, ini gas beracun. Dan jika ditumpuk terlalu lama maka dia akan menghasilkan gas-gas metan. Nah, kita paham ketika penggunaan plastik untuk kemasan makanan ini terbuat dari polimer yang sangat reaktif ketika suhu panas, suhunya tinggi, maka monomer-monomer itu akan lepas. Nah, ini akan menjadi kontaminan untuk produk-produk makanan yang dikemas dengan menggunakan plastik. Dan tentunya plastik ini sendiri dia bersifat karsinogenik atau yang memicu perkembangan sel tubuh yang abnormal dan ini sangat berbahaya. Oke ya, kita sudah paham karakteristik dari plastik. Nah, bahayanya lagi apa gitu. Nah, di sini kita lihat, tadi kita paham dia itu sudah sangat sulit untuk diurai secara alami, kemudian penanganan yang salah ini menjadi zat beracun bagi lingkungan dan bagi kita, dan tentunya menjadi sumber polutan bagi sumber daya tanah, air, dan juga nanti udaranya. Nah, kalau kita lihat yang disampaikan dalam pesan lingkungan tadi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik di dunia. Nah, ini dari data ini kita kilas balik pada tahun 2009, itu 90% sampah di laut itu adalah kantong plastik.
Nah, ini dengan asumsi satu orang per tahun itu menghasilkan sampah plastik sebanyak 700 kantong plastik. Karena ini kita paham bahwa menggunakan plastik single use itu tidak baik. Nah, kita kilas balik satu dekade 2009, ini ada data. Ini tentunya generasi sebelum kita dan juga mungkin kita, ini sudah disurvei bahwa paham mereka bahwa kantong plastik itu akan merusak alam. Ini mendominasi responden sebanyak 94%. Nah, ketika ditanya kenapa masih menggunakan, itu ada yang tidak membawa tas belanja sendiri, itu dominan karena tidak membawa. Kemudian responden lupa membawa, itu 63%, dan 15% itu malas. Nah, mungkin ini yang menyebabkan kita menjadi negara kedua penyumbang sampah plastik di lautan. Nah, kalau kita lihat ini, kita paham plastik itu terdiri dari monomer, plastilizer, itu CHN3, CH3N. Nah, ini yang menjadi monomer yang kalau kita lihat ketika dia diurai, ini yang memakan waktu lama, menjadi mikroplastik. Nah, mikroplastik ini tentunya dalam rantai makanan, jika dibuang ke laut, ini dimakan oleh ikan. Nah, ketika kita konsumsi ikan, maka kita juga mengkonsumsi mikroplastik dalam perut kita. Kemudian, jumlahnya secara kuantitas yang banyak tentu merusak terumbu karang. Dan ini contoh produknya yang tertelan di binatang. Kita lihat ini ada fakta dan realitanya. Bagaimana di sini kita lihat penyu ini dia tersumbat hidungnya oleh sedotan sepanjang 14 cm. Ini ada di beberapa kejadian di belahan dunia. Nah, ini yang hasil risetnya LIPI yang saya baca dari jurnal. Nah, dia di sini terlihat bahwa ikan ini terdapat kemasan produk makanan. Nah, kita lihat juga, nah ini tentu ikan yang mungkin familiar untuk masyarakat kita sebagai negara maritim, itu adalah ikan. Nah, konsumsi ikan ini tentunya hati-hati karena memang ketika pembuangan sampah akhir itu di lautan, maka biota laut juga akan memakan. Nah, ini polutan yang ada di sekitar kita. Jadi kita paham ya, plastik itu karakteristiknya seperti apa, kemudian bahaya sampah plastik itu seperti apa. Nah, kita lihat bagaimana Indonesia tentunya. Karena kita menjadi bagian dari penduduk Indonesia, permasalahan sampah di Indonesia itu mempunyai sampah plastik mencapai 9 juta ton per tahunnya. Ini bukan suatu prestasi, kita perlu tekankan ini bukan prestasi. Nah, jika diasumsikan 9 juta ton per tahun itu, ini equal dengan 3 juta ekor gajah. Nah, kita bayangkan gajah sebesar apa, ini dia timbunan sampah plastik di Indonesia setahunnya mencapai 3 juta ekor gajah. Nah, dari 9 juta ton sampah tadi, sampah plastik itu hanya 9-10% yang dapat didaur ulang. Kemudian penanganannya yang selebihnya 12% itu dibakar. Nah, ini yang menyebabkan methane tadi, dan 79% dari 9 juta ton sampah itu berakhir di ekosistem laut dan tempat pembuangan akhir. Nah, kalau kita lihat bagaimana kinerja daur ulang plastik tadi, kita paham konsumsi plastik itu di Indonesia sebesar 5,76 juta metrik ton. Dan ini diklasifikasikan lagi, ada yang limbah plastik, ada yang dapat daur ulang, ada yang tahan lama. Nah, ketika yang dapat didaur ulang ini diklasifikasikan lagi, ada yang terkumpul, ada yang tidak terkumpul. Nah, lihat bagaimana yang dapat dikumpul, yang tidak terkumpul itu dan tidak dapat didaur ulang sebesar 0,8 juta metrik ton. Alangkah banyaknya, dan hanya mampu kita mendaur ulang itu hanya sekitar 1,66 juta metrik ton. Nah, jadi itu kondisi yang ada saat ini. Nah, bagaimana dengan regulasi dan program pemerintah? Kita lihat di sini bahwa pada tahun 2025 kita akan menuju Indonesia bersih dan bebas sampah pada tahun 2005. Kita hari ini kita mengambil bagian sebagai agen perubahan dan kita mempelopori untuk generasi pelopor bebas sampah plastik. Nah, sedikit kita kilas bagaimana sampah di Indonesia itu sebenarnya 50%-nya itu adalah sampah organik. Nah, ini relatif bisa didaur ulang dan akan terurai secara alami. Nah, yang menjadi masalah itu adalah sekitar 15% dari sampah plastik dan 25% itu dari logam atau bahan-bahan yang lain. Jika kita klasifikasikan lagi,
itu 48% ini dihasilkan dari rumah tangga. Dan untuk beberapa seperti pasar tradisional, kemudian kawasan komersil dan fasilitas itu hanya menyumbang relatif lebih sedikit ya. Nah, bagaimana target-target? Nah, di sini disampaikan melalui kebijakan dan strategi nasional kita itu menekan untuk meningkatkan skala pendaur ulang sampah. Nah, ini di sini untuk 2019 sendiri kita hanya mampu 2,7 juta ton sampah plastik yang didaur ulang. Didaur ulang ini pun ada yang bisa didaur ulang menjadi beberapa produk lainnya seperti ada energi, kemudian nanti material baru berbasis plastik, dan 1 jutanya itu baru berpotensi untuk didaur ulang. Nah, jadi ini ada PR kita sekitar 38,5% dari total sampah plastik yang harus kita tingkatkan inovasi kita untuk mendaur ulangnya. Baik ya, sini sudah paham. Nah, ini mungkin yang familiar dengan kita apa saja. Ini minimal kita pahami dulu ada 2 jenis produk yang familiar dan mungkin sehari-hari dekat dengan kita. Nah, peserta webinar sekalian, siapa di sini yang masih menggunakan sedotan plastik single use atau sekali pakai? Kalau dicuci dipakai lagi mau nggak? Pada nggak mau kan? Nah, itu makanya ini salah satu sumber sampah plastik yang banyak dan umum kita temui di belahan bumi ini. Ini kita kembali ke Indonesia. Nah, di sini per tahunnya itu ada sekitar 93,2 juta unit. Nah, ini kalau kita jejerkan, ini sama dengan Jakarta ke Meksiko. Bayangkan 16.000 kalau kita jejerkan setiap tahunnya. Dan ini sama dengan 3 kali keliling bumi. Nah, ini bukan suatu prestasi, ingat ini adalah sebuah kendala yang kita harus mengambil langkah untuk segera berubah. Nah, itu baru sedotan. Kemudian kita lihat lagi yang umum digunakan. Di sini siapa yang masih kalau belanja di swalayan dikasih plastik masih ngambil? Kenapa nggak ditolak? Kan hanya sekali pakai. Dan kantong kita masih muat. Masih banyak barang yang bisa masuk di kantong kita. Nah, ini ada data. Itu setahunnya itu kita menghasilkan sekitar 10,95 juta lembar sampah untuk per 100 toko atau 100 gerai. Ini diasumsikan 300 kantong plastik per hari per toko. Bayangkan itu 300 yang dikeluarkan hanya untuk membawa 5 buah permen, 1 kaleng botol minuman. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kebudayaan kita harus mengambil bagian untuk berubah. Nah, bagaimana peran kita? Nah, di sini kan pemerintah sudah mengeluarkan terkait Perpres nomor 97 tahun 2017, kemudian ada Undang-Undang 18 tahun 2018. Jadi di sini kita harus mengambil peran, mengambil bagian untuk diet sampah. Apa saja diet sampah itu? Kita lihat ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2006 untuk pertama kali memberikan Hari Peduli Sampah Nasional. Di sini inisiasi terkait kepedulian masyarakat Indonesia untuk hidup bersih dan bebas sampah. Nah, di sini kita berspirit pada tahun 2009 ini dikembalikan lagi dari 2006 sudah digugah, sudah mulai digaungkan, dan 2019 di sini dimunculkan lagi, digaungkan lagi bagaimana spirit untuk diet plastik. Pertama, tas kresek. Kalau kita belanja lebih baik kita bawa tas sendiri, tas kain yang bisa dicuci dan bisa kita pakai berulang kali. Kemudian kalau kita tidak membawa atau tidak punya sedotan, sebaiknya kita langsung blek saja dari kemasannya. Dan juga menolak misalnya kita pesan makanan dikasih sendok plastik, sebaiknya tidak. Atau untuk zaman sekarang kita lebih baik take away. Nah, ini yang umum, dan kita sesuai pesan lingkungan tadi ada yang bawa tumbler. Jadi bangga, keren ya hidup dengan membawa tumbler kemana-mana. Nah, kita lihat ya, bagaimana komitmen kita hari ini. Nah, di sini mari kita sama-sama untuk melawan polusi plastik dengan melakukan 5R. Nah, ini sejalan dengan program dari Dirjen Pengelolaan Sampah dan juga limbah B3 yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup.
dengan cara remove. Ini yang sederhana sekali. Untuk saat ini kita temukan dimanapun, kita pungut, kita kumpulkan, kita buang di tempat sampah. Kemudian kita reuse, ini penggunaan sampah-sampah plastik yang jika kita ke bagian kantong plastik sebaiknya dipakai beberapa kali sebelum kita buang atau kita daur ulang. Nah, reuse kita ini menolak, jadi kalau ada opsi kita bisa menolak, lebih baik kita tolak, jangan diambil kantong kreseknya. Kemudian recycle, kita bagaimana menginisiasi bank-bank sampah, kemudian juga atau mendaur ulang sampah-sampah plastik itu menjadi handicraft seperti ini. Dan reduce dengan cara kita mengurangi tidak belanja misalnya produk botol minuman, itu sebaiknya kita bawa sendiri tumblernya. Nah, jadi sekarang nyampah bukan zamannya lagi plastik, selamat tinggal. Baik, jadi cermat berplastik, tanda cinta lintas generasi. Siap menjadi agen perubahan, mari bersama kita hidup dengan mencermat hidup tanpa plastik. Demikian kakak moderator, saya kembalikan. Mulan Kuok ada di Bangkinang, yang buruk jangan dikenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khas orang Melayu nih, pasti berpantun. Sayangnya saya nggak siap membalas pantunnya ini. Nah, ini peserta semua, saya kira tadi informasi yang disampaikan oleh Kak Eko ini luar biasa berharga. Memang plastik ini sangat erat dengan keseharian kita. Jadi mari sama-sama kita bijak dalam menggunakan plastik. Dan tadi Kak Eko ngajak kita, apa kita nih udah pada diet plastik nih. Nah, ini saya kira bahan yang sangat menarik untuk kita diskusikan.